Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Tessa Alif Rafael B. SAMM selaku eh, pengampu mata kuliah pada bank dan lembaga keuangan lainnya. Pada kali ini kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami yaitu tentang sumber dan penggunaan dana perbankan. Yang beranggota dengan yang pertama yaitu Rio Gustiawan, yang kedua ada Jeki Anugrah, yang ketiga ada Rihan Ikwana. Lanjut. Langsung saja ke materinya yaitu tentang latar belakangnya. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana atau menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan. Untuk dapat menjalankan fungsinya, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana dari berbagai sumber serta mengelola penggunaan dana tersebut secara tepat. Dengan pengelolaan dana yang baik, bank tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara. Lanjut. Yang pertama ada penggalangan dana. Penggalangan dana adalah upaya bank untuk menghimpun dana dari berbagai pihak agar dapat digunakan kembali dalam kegiatan perbankan. Seperti yang pertama ada dana yang dihimpun digunakan untuk menyalurkan kredit, investasi, dan menjaga likuiditas. Yang kedua ada keberhasilan bank dalam menghimpun dana yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Lanjut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jeki Anugrah. Kepada Jeki Anugrah, dipersilakan. Baiklah, yang kedua ada proses pengumpulan dana, yaitu yang pertama ada menawarkan produk simpanan, tabungan, giro, dan deposito dengan imbal hasil. Yang kedua ada memberikan fasilitas layanan modern seperti ATM, e-banking, mobile banking, dan yang ketiga ada mengakses pinjaman eksternal yaitu antar bank, BI, lembaga internasional. Dan yang keempat ada menjaga citra dan kepercayaan publik agar masyarakat mau menitipkan uangnya di bank. Selanjutnya, yang ketiga itu ada sumber pengumpulan dana. Itu yang pertama itu ada dana dari pihak pertama atau modal sendiri. Itu setoran modal dari pemilik bank, laba ditahan yang digunakan kembali untuk operasional. Yang kedua, ada dana pihak kedua atau pinjaman, yaitu pinjaman antar bank, pinjaman luar negeri, atau penerbitan obligasi. Dan yang ketiga, ada dana pihak ketiga atau dari masyarakat. Sumber terbesar seperti dari giro atau simpanan berbentuk cek atau billet giro. Dan tabungan seperti simpanan fleksibel yang bisa ditarik kapan saja. Dan deposito simpanan berjangka dengan bunga yang lebih tinggi. Selanjutnya, lanjut. Yang keempat yaitu penggunaan dana. Yang pertama itu penyaluran dana kredit, yaitu ada dari kredit modal kerja, dari investasi dan konsumsi. Yang kedua itu investasi dalam surat berharga seperti obligasi pemerintah, SBI, atau instrumen pasar uang. Dan yang ketiga itu cadangan likuiditas seperti kas, giro di Bank Indonesia, atau penempatan antar bank. Yang keempat itu pembiayaan operasional seperti biaya gaji pegawai, pengembangan sistem IT, dan pengelolaan kartu. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Jeki yang telah menyampaikan eh, hasil presentasinya. Untuk selanjutnya itu materi yang akan disampaikan kepada Rio Gustiawan. Kepada Rio Gustiawan dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang yang kelima, itu pertimbangan penggunaan dana. Itu likuiditas, memastikan bank selalu siap membayar dana nasabah. Yang kedua itu profitabilitas, itu penggunaan dana harus menghasilkan keuntungan. Yang ketiga itu keamanan, itu menyalurkan dana hanya pada sektor yang aman dan minim risiko. Dan yang terakhir itu kesehatan modal, itu menjaga keseimbangan agar penggunaan dana tidak melampaui aturan permodalan. Selanjutnya itu penggunaan alternatif dana di investasi portofolio, itu saham, obligasi, reksadana. Itu pembiayaan proyek strategis, itu pembangunan infrastruktur, energi, dan transportasi. Yang ketiga itu kolaborasi dengan lembaga keuangan non-bank, seperti leasing, asuransi, dan fintech. Selanjutnya itu digitalisasi layanan perbankan, itu pengembangan e-banking, mobile payment, dan aplikasi digital. Jadi kesimpulannya itu bank menghimpun dana dari modal pinjaman dan simpanan masyarakat untuk kemudian digunakan dalam penyaluran kredit, investasi, cadangan likuiditas, serta operasional. Jadi dalam penggunaannya, bank harus memperhatikan likuiditas, profitabilitas, dan risiko agar tetap sehat, serta mampu berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ke depannya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rio Gustiawan yang telah menyampaikan materi pada presentasi kali ini. Mungkin sedikit itu mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 4 pada kali ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.